Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena waktu ini waktu yang terindah bagi kami, karena diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa biarlah ketika kami belajar, Tuhan berikan konsentrasi penuh dan ketajaman di dalam pemikiran sehingga kami bisa mengertinya, memahaminya, bahkan kemudian kami menyimpannya dalam diri kami dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dan kita pelajari terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya ulangi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat firman Tuhan ini berbicara mengenai Tuhan yang peduli. Tuhan peduli. Ayat ini sungguh kita bisa memahaminya dari kebenaran ini. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada umatnya. Peduli itu apa? Peduli itu artinya mengindahkan. Peduli itu artinya memperhatikan. Peduli itu artinya menghiraukan. Sebagai contoh, ketika ada orang tua yang melihat anaknya yang masih kecil mengerjakan PR dan dengan susah payah dia mengerjakan bahkan tidak bisa, maka orang tuanya akan peduli, membantu untuk anak itu bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada seorang suami yang melihat istrinya sedang repot mengerjakan pekerjaan rumah, lalu dia peduli kepada istri dan membantu pekerjaan itu. Kalau ada istri yang melihat suaminya capek pulang kerja, dia juga peduli. Mungkin menyediakan makanan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan pada saat itu. Tapi peduli sesungguhnya lebih dari sekedar perhatian terhadap keluarga saja. Bahkan peduli bisa diartikan juga dimaknai sebagai kepedulian kepada sesama, kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang belum kita kenal pun kita patut peduli. Nah, dalam kaitannya dengan itu, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada umatnya. Secara khusus di sinilah bagi umatnya seperti yang pemazmur bilang di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19 ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan latar belakang dari Mazmur ini adalah ketika Daud itu mengalami satu tekanan dalam kehidupannya. Latar belakang dari Mazmur ini ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Bapak Ibu nanti baca ya. 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Kondisi Daud saat itu adalah dia sedang lari dari Saul. Kemudian dia berlari sampai di Gad. Ketemu dengan raja yang namanya Akis. Nah, Daud mengalami ketakutan. Dia dikejar oleh Saul, dia lari dari Saul, tapi dia larinya ke Gad, itu bertemu dengan raja Akis dan dia mengalami ketakutan. Dia tertekan jiwanya. Tapi perhatikan, Tuhan menolong dia. Menariknya, Tuhan menolong dia dengan cara yang cukup aneh, yaitu dengan berpura-pura gila. Itulah sebabnya Daud menulis Mazmur ini secara khusus di ayat yang ke-19 ini, yaitu mengenai Tuhan yang peduli. Tuhan yang peduli karena dia bisa merasakan bagaimana Tuhan peduli kepada dirinya. Ketika dia dikejar Saul dan dia lari ke raja yang namanya Akis dan dia mengalami ketakutan, tetapi Tuhan peduli kepadanya, Tuhan menolongnya. Nah, kepedulian Tuhan kepada umatnya terlihat di dalam dua hal yang disampaikan oleh Daud di ayat ini. Yang pertama, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Jadi yang pertama, kepedulian Tuhan itu nyata dalam Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kalau dikatakan dekat itu berarti jaraknya tidak jauh, hampir-hampir. Kalau dalam hubungan itu yang namanya dekat itu akrab, erat. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Tuhan dekat. Kalau yang namanya Tuhan dekat itu berarti inisiatifnya, actionnya itu dari Tuhan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Itu inisiatif Tuhan. Itu action Tuhan. Ini kenapa? Karena Tuhan peduli. Karena Tuhan peduli. Jadi dekat itu berarti actionnya Tuhan. Itu berarti inisiatifnya Tuhan. Alasannya karena dia peduli. Khususnya kepada orang-orang yang patah hati disebutkan di sini. Patah hati itu berarti tidak bersemangat lagi. Patah hati itu berarti seperti tidak punya pengharapan. Banyak sebabnya. Nah, kalau kita perhatikan orang yang patah hati itu dalam pengalaman Daud, dia sudah membela bangsa Israel, dia sudah membela Saul, dia bisa menghasilkan sesuatu untuk kepentingan Saul dan kerajaannya. Namun apa yang dilakukan oleh Saul? Saul membenci dia. Nah, ini pengalaman yang Daud alami. Daud mengalami hal yang demikian. Dia merasakan ketertekanan. Dia merasa tertekan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang berharga. Dia sudah melakukan sesuatu yang luar biasa berguna. Tetapi toh tidak dianggap. Malah Saul benci kepada dia. Kelanjutannya Saul mau membunuh Daud. Sudah begitu dia lari ke tempat musuhnya, yaitu di bangsa Filistin, yaitu di Gad, ketemu dengan Raja Akis tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi di sini kita perhatikan Tuhan peduli. Ia mendekati Daud. Karena dikatakan di sana Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan mendekati Daud. Tuhan peduli kepada Daud. Tuhan tahu apa yang dialami oleh Daud. Maka dia dekat, mendekati Daud. Hasilnya apa? Hasilnya ada semangat kembali. Hasilnya tidak lagi putus asa. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan pengalaman Daud yang begitu jelimet ini, yang begitu rumit ini, yang begitu menekan dirinya ini menunjukkan satu hubungan yang akrab antara dia dengan Tuhan, atau lebih tepatnya antara Tuhan dengan dia. Dalam situasi yang seperti itu Tuhan peduli kepadanya. Tuhan peduli ketika Daud mengalami patah hati, ketika dia merasa tidak dianggap oleh Saul, bahkan dibenci oleh Saul. Ini hal yang luar biasa. Tuhan peduli kepada Daud. Nah, Bapak Ibu atau anak-anak muda yang masih pacaran, atau Bapak Ibu kan pernah tentunya merasakan apa itu yang namanya pacaran. Ketika peduli kepada pacar, coba perhatikan. Pada saat pacarnya tersandung, aduh, kemudian dia katakan, hati-hati sayang. Nah, sepertinya peduli banget. Kalau pacarnya sedang sakit, wah dia bingung, dia bagaimana nih supaya pacarnya bisa sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepedulian Tuhan lebih daripada itu. Kepedulian Tuhan kepada umatnya itu lebih daripada seorang kepada pacarnya. Tuhan sangat peduli karena dia tahu orang-orang atau umat yang patah hati. Maka dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia dekat kepada Daud. Dia juga dekat kepada kita. Kalau kita mengalami patah hati, apapun sebabnya, mungkin karena tekanan. Hari-hari ini kita mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan tekanan secara ekonomi. Ini secara keseluruhan mengalami yang demikian. Tapi kita juga mengalaminya. Kita mengalami tekanan secara ekonomi, tekanan hal-hal yang lain. Mungkin kita menjadi patah hati. Tapi perhatikan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat kepada Anda yang patah hati. Tuhan dekat kepada Anda yang mengalami ketertekanan. Tuhan dekat kepada Anda yang gelisah, yang galau oleh karena situasi.
Tuhan dekat kepada anak yang patah hati. Oleh sebab itu mari kita berdiam diri, berdoa supaya apa? Supaya bisa merasakan kepedulian Tuhan. Seringkali yang menghambat kita tahu, seringkali yang menghambat kita mengerti, seringkali yang menghambat kita memahami, seringkali yang menghambat kita merasakan kepedulian Tuhan oleh karena kita fokus kepada masalah yang kita hadapi. Sehingga yang ada kita terus menerus patah hati. Tapi mari kita berdiam diri. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Mari kita tenang. Supaya kita bisa merasakan kepedulian Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Itu bentuk dari kepedulian Tuhan. Kemudian yang kedua. Di ayat itu dikatakan, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau yang pertama, kepedulian Tuhan nampak dalam Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kemudian yang kedua ini, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang namanya menyelamatkan itu berarti meluputkan dari bahaya. Menolong supaya selamat, itu namanya menyelamatkan. Jelas sekali peristiwa yang dialami oleh Daud di sini. Jelas sekali bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan menyelamatkan Daud. Walaupun caranya agak aneh kalau kita perhatikan. Ya, lebih daripada itu, Daud kemudian berkata, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dia menganggap dirinya dalam kondisi yang seperti itu, hancur jiwanya. Nah, cara yang dipakai Tuhan kita sudah tahu itu sangat, ya diizinkan itu sangat aneh. Sangat aneh. Bagaimana Daud diizinkan untuk berpura-pura gila. Itu izin Tuhan tentunya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang remuk jiwanya dikatakan di sini, itu gambarannya kalau kita melihat kaca dari mobil itu kemudian kena batu atau kena tekanan atau kena benturan yang keras, dia remuk. Yang remuk itu ya, remuk. Seperti itu. Jadi tidak mungkin lagi untuk dikembalikan. Tetapi dalam hubungannya dengan Tuhan, Tuhan sanggup menyelamatkan yang remuk seperti itu. Jiwa yang remuk seperti itu. Jadi apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Daud, itu kemudian Tuhan menunjukkan dirinya kepada Daud sebagai Tuhan yang peduli, yang menyelamatkan jiwa Daud yang remuk seperti kaca tadi, seperti kaca remuknya luar biasa. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan, untuk mengembalikan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa dibuat oleh orang yang remuk jiwanya? Kalau saya gambarkan tadi seperti kaca mobil yang remuk itu tidak bisa buat apa-apa. Sudah remuk buang, tidak berguna lagi. Nah, seperti itulah sebetulnya orang-orang yang remuk jiwanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi di sini nampak sekali bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan menyelamatkan orang-orang seperti Daud yang sedang remuk jiwanya. Tuhan menyelamatkan. Jadi ini secara jelas kita lihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karya Tuhan yang luar biasa. Di mana manusia tidak bisa membuatnya. Kita tidak bisa membuat orang-orang yang remuk jiwanya kemudian menjadi seperti semula, tidak bisa. Tetapi Tuhan, karena kepeduliannya, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang seperti itu. Ini hal yang luar biasa. Walaupun cara yang dipakai Tuhan, yang diizinkan Tuhan, itu cara-cara yang mungkin terlihat aneh. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud berpura-pura gila. Supaya apa? Supaya Raja Akis ini tidak menangkap dia, memenjarakan dia, menjadi tahanan perang. Tidak. Karena apa? Karena Daud berpura-pura gila. Untuk apa orang seperti ini? Itu kata Raja Akis.
Apakah kurang orang gila di negeri kita? Itu kata Raja Agripa. Padahal itu satu hal yang diizinkan Tuhan untuk membuat Daud diselamatkan. Untuk membuat Daud diselamatkan. Itu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Tuhan peduli kepada Daud. Tuhan peduli kepada Daud, yaitu menyelamatkan Daud karena Daud remuk jiwanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu cerita anekdot begitu ya. Suatu kali seorang anak berada sendirian dan kemudian ada singa yang mendekati dia. Anak ini kan tidak tahu apa-apa, tapi yang dia tahu adalah bahwa dia sering diajar berdoa makan oleh orang tuanya. Lalu anak ini berdoa demikian, "Ya Tuhan, terima kasih atas makanan ini." Apa yang terjadi? Kemudian singa itu kemudian berlalu begitu saja. Yang dia bisa lakukan adalah dia berdoa. Walaupun berdoanya sama sekali tidak cocok kalau kita perhatikan. Dia berdoa untuk makanan. Padahal yang ada di hadapan dia adalah singa. Ini hanya anekdot. Tetapi kalau kita perhatikan, seringkali yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita mungkin dilihat sepertinya nampak aneh, tapi sesungguhnya Tuhan sedang peduli kepada kita. Tuhan tidak kurang cara untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya kehidupan. Tuhan tidak kurang cara. Banyak cara yang Tuhan miliki untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya kehidupan. Bagaimana pengalaman Daud yang luar biasa itu? Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian juga dengan kita masing-masing. Mungkin perkara-perkara yang tidak kita tahu. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Dan membuat kita menjadi patah hati, membuat kita menjadi remuk jiwa kita. Dan Tuhan peduli kepada kita. Oleh karena kita umatnya. Tuhan dekat. Tuhan menyelamatkan kita. Orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu dari yang dikasih dalam Tuhan, kepedulian Tuhan sangat nyata bagi orang percaya. Kita harus aminkan ini. Kepedulian Tuhan sangat nyata bagi orang percaya. Dia sangat dekat ketika orang percaya mengalami patah hati. Dia menyelamatkan orang percaya ketika mengalami remuk jiwanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, perkara-perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak mengerti, yang seakan-akan kok kita mengalami ketertekanan terus-menerus, mengalami masalah dalam kehidupan kita, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah penyakit, atau masalah tekanan-tekanan yang lain dari orang-orang yang lain, kita mengalami tekanan, atau masalah pekerjaan, bahkan kita tertekan memikirkan masa depan kita, masa depan kehidupan kita, masa depan kehidupan keluarga kita. Kita menjadi tertekan, kita menjadi patah hati, kita menjadi remuk jiwanya. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada kita, umatnya. Walaupun banyak cara yang terlihat aneh, tetapi itu menunjukkan Tuhan peduli kepada kita. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, tetapi satu hal yang bisa kita mengerti, bahwa Tuhan peduli kepada kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri
sebab Allah mengerti. Perhatikan kata-kata ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Mari kita merenungkan firman Tuhan sekaligus perenungan akan lagu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita tidak mengerti mengapa kita mengalami masalah, mengapa kita mengalami tekanan-tekanan, mengapa kita mengalami masalah perekonomian, mengapa kita mengalami masalah kesehatan, mengapa kita mengalami masalah tekanan-tekanan, masalah rumah, masalah pembiayaan dalam kehidupan ini. Mengapa kita mengalami masalah itu? Banyak sekali perkara yang tidak kita mengerti. Bapak Ibu, tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli kepada kita. Kalau kita tidak mengerti oleh karena keterbatasan kita, tetapi Tuhan yang Maha tahu. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu bagaimana kita mengalami patah hati. Tuhan tahu bagaimana kita mengalami remuk jiwa kita. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan peduli kepada kita. Inilah saatnya mari kita menjadi tenang. Menjadi berpikir positif. Menjadi tenang di hadapan Tuhan supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kepedulian Tuhan. Jangan lagi kita fokus kepada perkara-perkara yang kita tidak mengerti itu. Jangan fokus kepada perkara-perkara di mana kita mengalami kehancuran jiwa kita. Jangan fokus kepada perkara-perkara, penyebab-penyebab perkara yang membuat kita mengalami patah hati. Jangan fokus kepada hal itu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Tuhan peduli kepada kita. Saat ini kita harus tunduk kepada Tuhan. Saatnya lah Tuhan menyatakan kepedulian itu dan kita sanggup merasakannya. Oleh karena kita fokus kepada Tuhan, oleh karena kita konsentrasi untuk memahami kebenaran firman Tuhan, untuk memahami jalan-jalan Tuhan, untuk memahami maksud Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan peduli kepada kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami sudah membaca firman Tuhan. Walaupun singkat, tapi sungguh sangat dalam. Kami sekarang mengerti Tuhan. Engkau begitu peduli. Kami lebih mengerti lagi. Engkau begitu peduli kepada kami. Ketika kami mengalami patah hati oleh karena berbagai masalah, Engkau dekat dengan kami. Ketika kami mengalami remuk jiwa kami oleh karena berbagai tekanan, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami yakin Engkau terus peduli kepada kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan, sembuhkan kami. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, nyatakan kepedulian-Mu. Selamatkanlah kami dari bahaya-bahaya kehidupan ini, dari bahaya penyakit atau apapun juga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami yakin dan semakin yakin kepedulian-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus kiranya bekerja di hati kami, memberikan terus penerangan kepada kami supaya kami bisa memahami terus-menerus dan menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.